Sesal, cerita pendek karya Sulfi Aranti. Tepatnya 15 Agustus. Aku terbangun dari mimpi abstrakku. Mimpi yang kadang ceritanya masuk di akal, kadang juga tidak bisa ku mengerti. Tapi ya, mimpi tetaplah bunga tidur. Lupakan soal mimpi. Aku membuka mataku dengan sangat berat untuk melihat sekeliling. Walaupun belum tentu jelas, tapi aku tahu ini sudah pagi. Waktunya untuk pergi bersekolah. Tapi mau bagaimana lagi? Tubuhku masih enggan meninggalkan tempat tidur. Seolah-olah aku dan kasurku adalah belahan jiwa yang sulit dipisahkan. Dan ya, kalian tahu apa akhirnya? Aku tidur kembali tanpa memikirkan risiko apa yang terjadi jika aku kembali tidur. Aku kembali lagi ke dalam mimpiku. Tidak beberapa lama kemudian, tubuhku terguncang. Ya, ibuku sedang berusaha membangunkanku. Akhirnya aku bangun lagi. Aku melihat wajah ibuku yang sangat cerah, dengan lengkungan senyum di pipinya. Tapi aku membenci senyuman itu. Hubungan aku dan ibuku tidak pernah membaik. Kata orang, aku lahir tanpa ayah. Dan tidak ada yang tahu siapa ayahku. Lantas siapa yang akan kusalahkan dalam hal ini? Tentu aku menyalahkan ibuku. Dari kecil sampai sekarang, dan sampai aku sekolah kelas 2 SMP, aku tidak pernah mendengar ibuku bercerita tentang ayahku sedikit pun. Walaupun aku selalu bertanya, di mana ayahku? Bagaimana wajahnya? Apakah dia mirip denganku? Kenapa di rumah ini hanya ada aku dan ibu? Mana yang lain? Tidak seperti teman-temanku yang punya keluarga lengkap. Saat aku pertama kali bertanya tentang masalah itu, dan ibuku tidak menjawabnya. Dan bahkan dia selalu mengalihkan pembicaraan. Sejak saat itulah, aku mulai membenci ibuku. Apa salahku sebagai anak yang meminta identitasku? Sudahlah, lupakan masalah ini. Aku malas mengingatnya. Setelah bangun, aku langsung pergi ke kamar mandi. Dan setelah itu, aku bersiap-siap berangkat ke sekolah. Makanan sudah tertata rapi di meja makan. Dan aromanya menjulur kemana-mana. Tetapi aku tidak pernah sedikit pun menyentuhnya. Saat aku memakai sepatuku, ibuku berkata, "Nah, ini bekalnya, jangan lupa dibawa." Namun dengan lantang aku menjawab, aku tidak butuh dan aku tidak ingin membawanya ke sekolah. Kemudian, aku melempar bekal itu ke lantai. Ibu hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak marah, aku akan menyiapkannya lagi untukmu." Ibuku belum selesai berbicara, namun aku sudah meninggalkannya dan langsung berangkat ke sekolah. Saat aku pulang sekolah, aku tidak melihat siapapun. Rumahku kosong seperti biasa. Ibuku belum pulang bekerja. Dia bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran di kotaku. Dia akan pulang saat sore hari dan membawa hadiah kecil untukku setiap hari. Namun, aku selalu membuang hadiah-hadiah yang diberikan untukku. Saat aku sendiri di rumah, kegiatanku cuma menonton TV. Atau aku akan pergi jalan-jalan sore sendiri untuk melihat pemandangan sekitar. Dan bahkan, aku biasa pulang malam dan akan melihat ibuku mondar-mandir di depan pintu. Ataupun dia akan mencariku dan bertanya di tetangga-tetangga. Mungkin itulah rutinitasku. Berhubung ini masih sore dan ibuku belum pulang, aku memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Aku suka melihat jalan raya yang dipenuhi kendaraan. Aku suka melihat langit yang berwarna orange. Namun hari ini aku sangat sial. Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, yang membuatku terpaksa berteduh. Hujan tak kunjung mereda, tapi hari makin gelap. Saat aku melihat jam, ternyata sudah jam 8 malam. Tidak lama setelah itu, hujan berhenti, dan aku bergegas pulang. Jalanannya sangat sepi, mungkin karena hujan tadi. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang pria yang berjalan sempoyongan, sambil membawa sebotol minuman. Saat itu juga semua badanku gemetar hebat. Aku sangat takut dan selalu memanggil ibuku. Tetapi suaraku sangat pelan. Bahkan laki-laki di depanku tidak akan mendengarnya.
Mata laki-laki itu terus memperhatikanku yang sedang berjalan, dan tiba-tiba dia memegang tanganku. Aku langsung berteriak, meminta agar laki-laki itu melepaskan genggamannya di tanganku. Namun dia semakin mempererat genggamannya dan langsung menutup mulutku dengan tangan yang satunya. Aku menangis sejadi-jadinya. Apalagi laki-laki itu berkata yang tidak senonoh padaku. Di saat laki-laki itu ingin melepas bajuku, aku melihat ibuku berlari dan berteriak. Dengan sekejap, ibu sudah ada di depan mataku dan berusaha menolongku dari laki-laki jahat ini. Aku berhasil lepas dan berusaha lari dengan ibuku. Tetapi laki-laki itu juga mengejar kami dan tiba-tiba dia sudah ada di depan mataku. Namun, ibuku langsung memukulnya, yang mengakibatkan laki-laki itu semakin marah, mengeluarkan pisau. Tiba-tiba dia menancapkan di perut ibuku dan langsung kabur meninggalkan kami. Aku yang melihat kejadian tersebut seketika membuat tubuhku mati rasa. Jantungku berdetak tidak karuan. Ada rasa yang teramat sakit kurasakan. Seketika mataku terpejam dan tidak mengingat apapun lagi. Aku membuka mataku dan melihat sekeliling mendapati kamarku. Mungkin kejadian yang terjadi tadi malam hanya mimpi buruk, pikirku begitu. Kemudian datang 2 orang parubaya yang mendekatiku. Aku bertanya, "Kalian siapa?" Mereka duduk dan langsung memelukku sambil menangis. Kemudian berkata, "Aku adalah nenekmu dan ini adalah kakekmu. Dulu kami mempunyai seorang anak perempuan, umurnya 19 tahun. Dia anak yang periang, ramah, baik. Dia juga cantik sama sepertimu. Sampai ketika dia meminta izin untuk pergi bekerja kelompok. Ayahnya sedang tidak berada di rumah, yang mengharuskan dia naik ojek. Aku sedikit was-was karena sudah malam. Namun anakku tak kunjung pulang. Waktu itu sudah jam 12 malam. Aku berusaha menelponnya, namun nomornya tidak aktif. Ayahnya juga pergi mencarinya, namun tetap tidak menemukannya. Semalaman aku tidak bisa tidur. Ayahnya juga sangat cemas. Tepat jam 3 subuh, pintu depan terbuka, menampakkan seorang wanita yang berpenampilan sangat berantakan. Bajunya sobek-sobek, tatapannya kosong, dan langsung memelukku. Ya, dia anakku. Hatiku hancur dan remuk melihatnya. Dia bercerita sambil menangis. Katanya, saat dia pulang, dia bertemu laki-laki yang tidak dikenalnya, kemudian memperkosa, dan laki-laki itu langsung meninggalkannya. Sejak kejadian saat itu, tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Suasana rumah juga sudah sangat berbeda. Selang beberapa bulan kemudian, aku menemukan surat di kamarnya, yang isinya dia pergi dari rumah bersama anak yang di dalam perutnya. Dia tidak ingin mempermalukan keluarganya dengan insiden yang menimpa dirinya. Apa kamu tahu? Anak perempuan kami satu-satunya itu adalah ibumu, dan sekarang sudah meninggalkan kami untuk selama-lamanya, ucapnya sambil menangis. Jelek, hatiku remuk mendengarnya. Ibu yang selama ini aku benci karena dia tidak pernah memberitahu tentang ayahku, ternyata menyimpan banyak cerita yang tragis dan bahkan trauma. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku membenci diriku. Kenapa ada anak yang sejahat itu pada ibunya? Aku menguatkan kakiku untuk melangkah ke depan. Dan yang kulihat adalah ibuku yang sudah tertutup kain. Aku langsung memeluk tubuh yang dingin itu dan menyesali semua perbuatanku.